Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini kita akan belajar tentang teks persuasif kelas 8 semester 2 ya. Nah, baik, di dalam pembelajaran teks persuasif ini nanti kita akan mempelajari yang pertama tentang pengertian teks persuasif, yang kedua tujuan dari teks persuasif, yang ketiga ciri-ciri teks persuasif, yang keempat jenis-jenis dari teks persuasif, yang kelima struktur teks persuasif, dan yang keenam adalah kaidah kebahasaan di dalam teks persuasif. Bagaimana? Lengkap bukan? Nah, dengan lengkapnya pembahasan kita ini nanti, hendaknya Ananda semua semangat ya untuk mempelajari tentang teks persuasif ini. Baik, kita mulai dari pengertian teks persuasif. Istilah persuasi berasal dari bahasa Inggris persuasion yang diturunkan dari kata to persuade yang artinya membujuk atau meyakinkan. Ada juga yang mengatakan bahwa teks persuasi bersifat membujuk secara halus. Teks persuasi isinya berupa ajakan ataupun larangan. Teks persuasi juga berisi saran. Jadi, kesimpulannya, teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, himbauan maupun saran agar orang lain mengikuti, menyetujui, ataupun melaksanakan apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, kita akan mempelajari apa itu tujuan dari teks persuasif. Sesuai dengan makna dari teks persuasif tadi, tujuan dari teks ini adalah membujuk, mempengaruhi, maupun merayu orang lain untuk menyetujui ataupun mengikuti apa yang dikehendaki penulis. Adapun ciri-ciri dari teks persuasif ini, yang pertama, teks persuasif berisi argumen yang disertai data dan fakta. Apa itu argumen? Argumen adalah alasan penulis dalam mengemukakan suatu pendapat atau opini. Jika didukung data maupun fakta, maka argumen yang disampaikan pasti akan lebih meyakinkan pendengar maupun pembaca. Yang kedua, ciri-cirinya adalah berusaha untuk meyakinkan orang lain. Yang ketiga, berisi ajakan, bujukan, himbauan, maupun larangan dan saran. Yang keempat, ciri-cirinya adalah sering menggunakan kata-kata yang berciri persuasif, seperti hendaklah, sebaiknya, hindarilah, lakukanlah, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang akan belajar jenis-jenis teks persuasif. Yang pertama ada persuasi politik, yang kedua ada persuasi pendidikan, yang ketiga ada persuasi advertensi, dan yang keempat ada persuasi propaganda. Kita akan bahas satu persatu ya. Persuasi politik yaitu digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang politik dan kenegaraan, misalnya untuk mempengaruhi pilihan politik kita. Yang kedua, persuasi pendidikan biasanya untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi atau yang sering kita sebut dengan iklan, biasanya untuk kepentingan komersil atau usaha memasarkan produk atau jasa. Dan yang keempat, persuasi propaganda, biasanya untuk mempengaruhi pro dan kontra seseorang terhadap suatu hal. Baik, sudah paham ya tentang jenis-jenis teks persuasif. Sekarang kita akan belajar tentang struktur teks persuasif. Struktur teks persuasif itu terdiri dari yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat adalah penegasan kembali. Kita bahas satu persatu kembali ya. Pengenalan isu. Pengenalan isu adalah bagian teks yang menginformasikan isu atau masalah yang akan diulas. Jadi pengenalan akan ada di awal sebagai pengantar dalam sebuah teks. Yang kedua, rangkaian argumen itu berisi pendapat, fakta, dan data-data perihal isu atau masalah yang telah dikemukakan di awal. Yang ketiga,
pernyataan ajakan, berisi kalimat-kalimat ajakan yang merupakan inti dari teks persuasi itu sendiri. Yang keempat, penegasan kembali. Penegasan kembali terhadap argumen-argumen yang telah disampaikan dan biasanya ditandai dengan kata "dengan demikian", "maka", "oleh karena itu", dan masih banyak lagi. Lalu, kaidah kebahasaan dalam teks persuasif. Kaidah kebahasaan dalam teks persuasif yang pertama menggunakan kata bujukan seperti penting, harus, sepantasnya. Dan yang kedua menggunakan kata kerja imperatif seperti jadikanlah, hendaknya, waspadalah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang kita bahas. Misalkan membahas tentang bahaya rokok, maka kata-kata teknis atau peristilahannya akan berkenaan dengan rokok. Misalkan nikotin, atau perokok aktif, perokok pasif, dampak negatif, dampak positif. Nah, hal-hal seperti itu berkenaan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Contohnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Lalu, ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini biasanya juga berhubungan dengan penginderaan. Misalnya, melihat, merasakan, mendengar, dan lain sebagainya. Lalu diakhiri dengan kata perujukan. Contoh katanya, berdasarkan data dari WHO misalnya. Lalu yang kedua, merujuk pada surat kabar ABC, nah seperti itu. Jadi ada kata perujukannya. Baik, itu tadi pembelajaran tentang teks persuasif. Sudah dijelaskan mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Semoga paham dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.